Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang dimana subuh ini Allah mengizinkan kita untuk bermajelis menuntut ilmu agama yang insyaallah pada subuh ini kita akan membahas berkaitan dengan tafsir juz ammah yang sempat terputus di pertemuan sebelumnya, yang dimana kita sempat menjelaskan pentingnya belajar tafsir, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an tidak lain menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 1 dan 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya Alif lam mim, ini adalah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, seseorang harus mempelajari ilmu tafsir untuk memahami apa-apa saja yang terkandung di balik ayat yang Allah turunkan. Dengan kita mempelajari ilmu tafsir, kita mampu memahami ilmu hikmah yang ada di balik Al-Quran, maka jadilah Al-Quran tersebut menjadi petunjuk bagi kita. Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tujuan Al-Quran untuk kita amalkan. Sebagaimana perkataan as-salaf, Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, Innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih. Sungguh Al-Quran itu diturunkan untuk kita amalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amala, akan tetapi disayangkan banyak manusia menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai amalannya. Maksudnya, membaca Al-Quran bukan ujung dari bentuk keimanan kita kepada Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah pendahuluan, muqaddimah, yang setelah kita baca, hendaknya kita tadabburi. Setelah kita mentadabburi Al-Quran, kemudian kita mengamalkan. Maka itulah tujuan dari Al-Quran. Para ulama salaf terdahulu, mereka sangat bersungguh-sungguh dalam mentadabburi Al-Quran. Bahkan Nabi SAW pernah dalam satu malam, dia hanya membaca satu ayat terulang-ulang. Nabi SAW membaca satu ayat sampai subuh hari, itu saja yang beliau alaihissalam baca secara terus-menerus. Saking Nabi SAW mendalami ayat tersebut, mentadabburi ayat tersebut. Ayat
ayat apakah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi membaca surah Al-Maidah ayat 118. Dalam sebuah riwayat perkataan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa qira'atu ayatin, membaca satu ayat, ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa qira'atu ayatin bitafakkurin wa tafahhum khairum min qira'ati khatmatin bighairi tadabbur wa tafahhum. Membaca satu ayat dengan kita mentadabburinya, dengan kita memahami ayat tersebut, itu jauh lebih baik daripada membaca Al-Quran secara utuh, tanpa mentadabburinya, tanpa memahaminya. Fa'anfa'u lil qalbi, dengan kita memahami Al-Quran, mentadabburinya, itu bermanfaat untuk hati kita. Wa ad'a ila husulil iman wa zuk halawatil Quran, dan itu menjadi sebab sampainya iman. Kita mampu merasakan iman dan kita mampu merasakan manisnya Al-Quran. Dengan mentadabburi, memahami Al-Quran, kita mendapatkan keimanan, tambahan keimanan, dan kita mampu merasakan manisnya Al-Quran. Wa hadhihi kanat 'adatus salaf yuraddidu ahaduhumul ayat, yuraddidu ahaduhumul ayah ila sabah, dan adalah kehidupan para as-salaf, salah seorang ulama salaf atau salah seorang pendahulu kita, dia mengulangi satu ayat sampai subuh hari. Waqad sabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu qama bi ayatin. Nabi pernah salat dalam satu malam hanya membaca satu ayat. Yuraddiduha hatta sabah. Nabi mengulang satu ayat tersebut sampai subuh hari. Wa hiya qauluhu, adapun ayat yang dibacanya dalam surah Al-Maidah ayat 118, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, in tu'azzibuhum fa innahum 'ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sungguh mereka adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, namun jika engkau mengampuni mereka ya Allah, fa innaka antal azizul hakim. Engkau sungguh maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa qira'atul Qur'an bitafakkur hiya aslus salahil qalb. Kata Ibnu Qayyim, membaca Al-Quran dengan memikirkan ayat-ayat Al-Quran tersebut, ini adalah sebab baiknya hati. Kemudian, di antara catatan atau nukilan dari ulama salaf yang berkaitan dengan pentingnya kita belajar ilmu tafsir. Tentu para jamaah mengenal Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam sebuah perkataan, wa nadimtu ala tad'i'il aksari awqati fi ghairi ma'anil Qur'an. Sungguh aku menyesal karena banyak dari waktuku saya sia-siakan yang tidak saya gunakan waktu tersebut untuk memahami makna-makna Al-Quran. Betapa pentingnya ilmu Al-Quran ketika di akhir-akhir hayat Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, saya menyesal. Saya banyak menyia-nyiakan waktu saya dengan tidak memanfaatkannya untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Padahal, para jamaah yang dirahmati Allah, Ibnu Taimiyah ini dikenal di zamannya adalah orang yang paling paham tentang ilmu Al-Quran. Namun di samping ilmu beliau tentang Al-Quran, dia pun masih merasa kurang dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Nah, bagaimana lagi dengan kita
yang tidak seperti kemampuan Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kita jauh dari pemahaman ilmu tafsir, ilmu Al-Quran. Jangankan ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, ilmu bahasa Arab pun kita belum banyak menguasainya. Kemudian kita masih malas-malasan dalam mempelajari ilmu tafsir. Oleh karena itu, kalimat-kalimat ini membuat kita tersadarkan kembali betapa pentingnya kita belajar ilmu tafsir atau ilmu Al-Quran. Baik. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengawali kajian tafsir juz amma yang tentu beralasan kenapa kita mengambil tafsir juz amma dulu. Kenapa bukan dari juz 1, juz 2, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa dan seterusnya. Karena ya, tafsir juz amma sangat penting. Di samping itu, surah-surah dalam juz amma atau juz 30 ini adalah surah yang paling sering kita baca. Wahai para bapak-bapak, tentu kalian paling tahu surah-surah apa yang kalian baca ketika salat sunnah di rumah kalian, salat sunnah di masjid. Tidak keluar dari surah-surah pendek yang ada di juz amma. Oleh karena itu, sangat disayangkan kalau kita membaca surah-surah pendek, membaca surah-surah dalam juz amma, kemudian kita tidak merasakan apa-apa. Hampa rasanya kita membaca surah-surah pendek tersebut. Karena kenapa? Kita belum mengetahui tafsirannya. Nah, yang kedua, mengapa kita mengawali dari juz amma? Karena surah-surah yang terdapat dalam juz amma adalah surah-surah yang notabene pendek atau ringkas. Namun di dalamnya berisi tentang keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Ya, kita tahu bahwa hampir rata-rata surah yang ada di juz amma itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka surah-surah yang ada di juz amma adalah surah-surah Makkiyah, yang dimana pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gencar-gencarnya mengingatkan kaum musyrikin Mekah untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Oleh karena itu, tak kala kita memahami tafsir juz amma ini, surah-surah pendek yang ada di juz amma, insya Allah akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga akan menambah keimanan kita kepada hari kebangkitan. Surah dalam juz amma terdiri dari 78 surah. Surah dalam juz amma terdiri dari 78 surah. Atau surah An-Naba adalah surah yang ke-78. Atau surah pertama dari juz amma, surah ini terdiri dari 40 ayat. Baik, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita akan mengawali pembahasan di tafsir juz amma ini dengan mengambil surah An-Naba. Surah An-Naba adalah surah yang ke-78 atau surah pertama dalam juz 30. Ya. Surah ini terdiri dari 40 ayat. Surah An-Naba adalah salah satu surah Makkiyah. Yang kita tadi sempat singgung, dikatakan surah Makkiyah karena surah tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Maka tak kala ada ayat atau ada surah
yang turun di kota Mekah setelah Nabi hijrah ke kota Madinah, maka ayat tersebut bukan ayat Makkiyah, meskipun turunnya di kota Mekah. Namun, bila ada surah yang turun di kota Mekah sebelum Nabi hijrah, maka ini adalah surah Makkiyah, dan salah satu surah tersebut adalah surah An-Naba. Surah An-Naba ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantah pemikiran orang-orang musyrik Mekah yang mengatakan tidak adanya hari kebangkitan. Kita mulai dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Yang artinya tentang apakah yang mereka saling pertanyakan. Tentang apakah yang mereka saling pertanyakan. Sebab turunnya ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang musyrik yang mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala namun tidak mengakui akan adanya hari kebangkitan. Iya, orang-orang musyrik yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui Allah Subhanahu wa taala. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, di antaranya surat Luqman ayat 25, ketika kita bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah." La yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan mereka kepada Allah. Dan juga di ayat yang lain, di ayat Al-Ankabut ayat 61 sampai 63, di sana juga Allah mengatakan, "Wala in sa'altahum," jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin tersebut, "Man nazzala minas sama'i ma'a," siapa yang menurunkan air dari langit, "fa ahya bihil ardha min ba'di mautiha," kemudian menghidupkan bumi setelah matinya, la yaqulunna Allah, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga di ayat yang lain surah Az-Zukhruf ayat 9, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard," jika engkau bertanya kepada orang-orang musyrik, siapa yang menciptakan 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan bumi, la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim, sungguh mereka akan mengatakan yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi tersebut adalah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan juga di surah Az-Zukhruf ayat 87, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, siapa yang menciptakan jasad-jasad mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah. Banyak ayat dan masih banyak ayat yang tersisa yang menjelaskan tentang keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, ketika mereka orang-orang musyrik bertawaf mengelilingi Ka'bah, dia pun mengatakan labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Sebagaimana dalam riwayat dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kanal musyrikuuna yaqulun," adalah dulu orang-orang musyrik ketika bertawaf mengelilingi Ka'bah, mereka mengatakan labbaik la syarika lak, aku penuhi
seruanmu ya Allah tidak ada sekutu bagimu. Coba bayangkan, mereka pun mengatakan, aku penuhi seruanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nabi SAW ketika mendengarkan ucapan mereka, Nabi spontan mengatakan, wailakum, celakalah kalian semua. Qad wa yakulun. Nabi mengatakan, cukup, berhenti. Illa syarikan huwa lak. Ya, Nabi mengatakan, celakah kalian, cukuplah. Maka mereka pun kaum musyrikin berkata, illa syarikan huwa lak. Ya, dia menambah, orang-orang musyrikin menambah kalimat illa syarikan huwa lak. Apa maksudnya? Dia mengatakan labbaika la syarika lak, kami penuhi seruanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu milikmu yang engkau memilikinya, dan tidak ada sekutu bagimu. Coba dia menambahkan kalimat dengan mengatakan illa syarikan huwalak tamlikuhu wa ma malaka, yaitu kecuali sekutu milikmu yang engkau pun memilikinya ya Allah. Yang dimana tidak lain dia membenarkan sembahan-sembahan selain menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang mengundang ya ucapan Nabi dengan Nabi mengatakan celakalah kalian. Yang kita pertanyakan, ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa yang dirahmati Allah, keimanan mereka kepada Allah tidak diragukan. Namun, mengapa mereka mengingkari akan adanya hari kebangkitan? Yang padahal ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis ucapan Allah, perkataan Allah, firman Allah kita benarkan. Maka ketika kita membenarkan firman Allah, ucapan Allah, maka konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika Nabi menyampaikan kabar tentang adanya hari kebangkitan, mereka bertanya-tanya, ya, mengapa hari kiamat bisa terjadi? Mengapa akan ada hari kebangkitan? Mengapa kita akan dibangkitkan setelah kami mati? Kenapa ada lagi hari perhitungan? Nah, inilah yang mereka pertanyakan. Amma yatasaalun. Iya. Tentang apa mereka pertanyakan? Iya. Yang mereka pertanyakan anin naba'il azim. Ayat yang kedua. Anin naba'il azim di sini secara bahasa tentang berita yang besar. Namun ulama tafsir ada 3 pendapat. Ya. Sebagian salaf mengatakan bahwa yang dimaksudkan naba'il azim adalah Al-Quran. Adalah Al-Quran. Ini pendapat yang pertama. Berarti kalau disandingkan dengan ayat yang pertama, amma yatasaalun, tentang apa mereka pertanyakan, anin naba'il azim, yang mereka pertanyakan tentang Al-Quran. Ini yang pertama. Dengan dalil Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah As-Sad ayat 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwa naba'un 'azim. Katakanlah wahai Muhammad, berita itu yaitu Al-Quran adalah berita yang azim, yang besar. Naba'ul azim ini dikaitkan dengan anin naba'il azim, yaitu Al-Quran. Pendapat yang kedua, anin naba'il azim yang dimaksudkan adalah kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagian salaf mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan naba'il azim
adalah kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jika disandingkan dengan ayat yang pertama tentang apakah mereka pertanyakan tentang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang ketiga, Naba'il Azim, maksudnya adalah hari kebangkitan. Pendapat ketiga dari para salaf bahwa yang mereka ingkari dan perdebatkan adalah hari kebangkitan. Iya, dan ini pendapat yang kuat. Apabila dicermati konteks ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah ayat ini, maka kita akan dapat memahami, menangkap bahwa Naba'il Azim maksudnya di situ adalah hari kebangkitan. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Hajar atau dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala dalam kitab Tafsir At-Tabari, dan juga Al-Baghawi, dan juga dipilih oleh Ibnu Katsir rahimahumullahu taala. Jadi kita sepakat bahwa amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling pertanyakan, anin naba'il azim, ayat kedua tentang perkara yang agung. Tentang perkara yang agung yang dimaksudkan adalah tentang hari kebangkitan. Ayat ketiga, allazi hum fihi mukhtalifun, yang mereka orang-orang tersebut saling perselisihkan, atau yang mereka perselisihkan tentang ayat ini. Perselisihkan maksudnya, kata ulama tafsir, ketika datang penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang di kota Mekah terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, di antara mereka ada yang mengingkari tentang hari kebangkitan. Ya, tidak percaya dengan kabar adanya hari kebangkitan. Dan ini adalah orang-orang yang kafir, yang membangkang dari wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara mereka ada yang ragu, mau percaya dan mau tidak percaya. Dan yang ketiga ada orang yang percaya, dan inilah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan alladzihum fihi mukhtalifun, yaitu mereka saling berselisih. Perselisihan yang dimaksudkan adalah di antara mereka ada yang tidak percaya, ada yang ragu, dan ada yang beriman. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Sekali-kali kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali kelak mereka akan mengetahui. Penjelasan ayat di surah An-Naba ayat 4 dan 5 ini membantah persangkaan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membantah persangkaan mereka dengan 2 ayat yang berulang. Kalla saya'lamun. Sungguh mereka akan mengetahui. Dan kita pun orang-orang yang bila mana sampai detik ini kita masih meragukan tentang adanya hari kebangkitan, ingatlah. Kalla saya'lamun. Engkau pun akan tahu. Engkau akan percaya. Cepat lambat kalian akan mengetahui bahwa ternyata hari kebangkitan itu benar adanya. Nah, yang dimana konsekuensi dari keyakinan kita tentang adanya hari kebangkitan, maka hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk beribadah, untuk bersungguh-sungguh beramal. Karena semua amal, semua ibadah yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal dengan amal sebesar biji zarrah, dia akan melihat kebaikannya di akhirat nanti. "Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah."
Dan barang siapa yang melakukan keburukan sebesar biji zarrah, dia pun akan melihat efeknya di akhirat nanti. Maka orang yang yakin dengan adanya hari kebangkitan, dia akan menjauhkan dirinya dari maksiat. Dia akan menjauhkan dirinya dari dosa. Karena dia yakin bahwa di hari kebangkitan nanti kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah." Barang siapa yang timbangannya berat dengan kebaikannya, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan barang siapa yang keburukannya lebih berat dibanding kebaikannya, maka dia akan dikembalikan di neraka hawiyah. Dan apa itu neraka hawiyah? Adalah narun hamiyah, yaitu api yang berkobar-kobar. Maka orang yang yakin dengan hari kebangkitan, dia akan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi berlumuran dosa, yang dimana pada hari itu tidak ada lagi manfaat harta dan anak-anak keturunan kita. Yang bermanfaat adalah hati yang bersih dari dosa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari pada saat itu tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak keturunan kalian, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang salim, yang selamat, hati yang bersih. Oleh karena itu, inilah buah dari keyakinan kita kepada Allah dan hari akhirat. Sebaliknya mereka orang-orang musyrik, dia mengingkari akan adanya hari kebangkitan karena mereka sungguh sadar bahwa mereka tidak bisa meninggalkan keburukannya. Dia tahu bahwa mereka banyak kelalaian. Mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mau berleha-leha, mereka mau menikmati dunia yang fana ini. Mereka mau mengikuti hawa nafsunya, ajakan hawa nafsunya yang membuat mereka seakan-akan di dunia ini tempat kita istimta', tempat kita bernikmat-nikmat, tempat kita berlezat-lezat, ya. Dan ketika kita mati tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Maka demikianlah pemikiran orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai detik ini, sampai hari ini kita dapatkan banyak manusia yang mengira bahwa dunia ini tempat terakhir kita. Dunia ini stasiun akhir kita. Yang setelah kita wafat tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Maka manfaatkan memang, nikmati memang dunia ini, ya. Tidak takut bermaksiat, tidak takut berzina, tidak takut korupsi, tidak takut mencuri. Karena dia mengatakan tidak ada hari kebangkitan. Maka dia melakukan semua apa yang ada di benaknya dalam rangka mengikuti hawa nafsunya. Dan inilah efek atau sebab jauhnya seseorang dari ilmu, yang tak kala kita mendalami tafsir surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 1 sampai ayat 5 akan membuat kita yakin akan adanya hari kebangkitan. Kesimpulan bahwasanya iman kepada hari akhir, ikhwani fillah wa akhwati fillah, kesimpulan iman kepada hari akhir, beriman kepada hari akhirat merupakan perkara yang sangat penting dan akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang. Seseorang yang beriman kepada Allah serta percaya akan adanya hari kebangkitan, yang dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terlihat sikap dan akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Kesimpulan yang kedua, buah keimanan kepada hari akhirat, yaitu seorang ia tahu bahwa setiap lafal, ucapan,
perbuatan yang dia kerjakan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Hal ini berbeda dengan orang yang tidak mengimani hari kebangkitan. Ia merasa bahwa ia tidak akan dibangkitkan sehingga dia mampu, dia ingin melakukan semua yang ada di dalam benaknya. Tidak ada batasan-batasan dalam hidupnya, ya. Dan hal ini bertentangan dengan keyakinan kita kepada adanya hari akhirat. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan dalam kajian kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kami dan kepada kalian, dan kita mampu menambah keimanan kita kepada Allah dan hari kebangkitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.